moderasi agama dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia itu adalah pengurangan kekerasan dan peninggalan ekstrim. Jadi di masing-masing agama itu ada yang namanya moderasi, terutama yang di Indonesia itu yang paling menonjol adalah moderasi dari agama Islam. Jadi kita walaupun hidup di Indonesia karena banyak ada tradisi, adat, dan istiadat, itu banyak sekali dari pihak-pihak golongan agama yang lain itu menjadikan agama itu fanatisme, bahkan ada yang menyampingkan agama tersebut. Itu di Indonesia. Lanjut. Apa beragama itu? Apa moderasi beragama? Sebuah sikap menghindari pengekstriman dalam beragama dengan tetap menjalankan kewajiban sebagai pemeluk agama tersebut. Jadi kita walaupun agama Islam, tetapi kita harus berpegang teguh kepada kebenaran. Beda dengan agama-agama yang lain, dia selalu fanatisme dengan apa yang jadi prinsipnya. Contohnya, lanjut di slide selanjutnya. Nah ini dahulu. Wakanda kita jahna hukum matan wafat. Ini dasar dari moderasi agama. Jadi dalam ayat tersebut menjadi pemicu dari moderasi agama. Dan demikianlah akan menjadikan kamu semua umatan yang benar. Dari wasatan itu memiliki banyak arti atau makna. Yang pertama itu umat yang adil. Yang kedua adalah umat pilihan, atau yang ketiga yaitu terjemahan. Itu umat yang ada di tengah-tengah. Biasanya kita menyerap bahasa itu sangat mudah, seperti kita wasatan itu orang-orang yang di tengah-tengah. Kayak di sepak bola itu menjadi wasit. Jadi wasit itu harus imbang, tidak boleh memihak yang kiri dengan wasit. Kenapa di tengah-tengah? Nah, dalam ilmu kalam itu dijelaskan mengapa Islam itu gimana lah. Islam ada yang aliran keras, ada aliran yang banyak sekali. Itu dijelaskan dalam satu ilmu yang namanya ilmu kalam. Dalam ilmu kalam, wasatan itu dibedakan menjadi dua. Karena dalam ilmu kalam ada dua, yaitu tatoruf tasyadudi ekstrim kanan, dan yang kedua adalah tatoruf tasawuri ekstrim kiri. Apa sih tatoruf tasyadudi dan ekstrim kanan? Tatoruf tasyadudi yang berlandaskan dengan puritanisme, berawal dari kata pure yang artinya itu murni, itu menjadikan ciri-ciri khas dari tasyadud atau tasyadudi, yaitu dasar-dasarnya kayak gini. Puritanisme, agama diambil dari kata pure atau murni atau nah, ciri-ciri orang yang puritanisme agama itu mereka selalu mengembalikannya kepada, misal kita mendengar ada mari kita kembalikan kepada Al-Quran dan Hadis. Nah, itu ciri-ciri orang yang puritanisme agama, yaitu tatoruf tasyadudi yang pertama. Segala kegiatan keagamaan yang bersatu dengan adat atau kebudayaan, maka itu dikatakan bid'ah. Nah, itu orang-orang yang puritanisme. Mereka selalu fanatik dengan prinsipnya, yaitu selalu dalam jargonnya itu mari kita kembalikan kepada Al-Quran dan Hadis. Nah, itu orang-orang termasuk puritanisme. Jadi alhasil yang namanya majelis kayak ini sholawat atau maulid dan takbiran, itu bid'ah menurut puritanisme. Itu yang pertama. Tatoruf atau tasyadudi yang pertama itu adalah puritanisme agama. Selanjutnya adalah selanjutnya dari puritanisme ada tingkatan yang selanjutnya. Tingkatan yang kedua adalah fundamentalisme dan radikalisme agama. Fundamental berasal dari kata yang artinya itu dasar, dan radikalisme yaitu akar. Jadi dari
sifat tersebut, ciri-cirinya orang yang fundamentalisme dan radikalisme agama itu takfir atau senang mengkafir-kafirkan. Jadi orang-orang yang tidak berpegang teguh kepada Al-Quran, yang mereka selalu berpegang teguh, orang yang tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis itu kafir-kafirkan. Padahal kita rakyat Indonesia, kita berpegang teguh pada Pancasila dan undang-undang negara. Untuk itu kita juga berpegang teguh kepada Al-Quran. Jadi mereka orang-orang yang takfiri hanya berpegang teguh kepada Al-Quran saja, yaitu orang yang tidak berpegang teguh kepada Al-Quran maka dia kafir. Terus yang selanjutnya, taruh tasyadudi yang ketiga, yang paling tinggi tingkatannya adalah irhabi. Irhabi itu apa? Teroris atau terorisme. Jadi orang yang tergolong dalam irhabi itu orang yang menganut dalil mereka yang tidak berhukum Allah, maka mereka adalah kafir. Ya. Orang yang tidak berhukum kepada Allah dengan dalilnya dengan Al-Quran, maka dia kafir. Itu menurut dari irhabi atau terorisme. Maka akibatnya apa? Orang yang tidak beragama Islam maka dia halal dibuang pendapatnya, maka halal untuk dibunuh. Itu menurut irhabi dari bagian dari tataruf tasyadudi yang ketiga. Selanjutnya adalah tadi kan ada tataruf tasyadudi atau ekstrim kanan, sekarang yaitu tataruf tasyahudi ekstrim kiri. Ini bagian-bagian dari Islam. Yang ciri-cirinya yang tataruf tasyahudi, orang-orang yang dalam ekstrim kiri itu menggampang-gampangkan atau liberal. Liberal itu apa? Membebaskan apa dengan agama itu. Kalau kita beragama Islam, kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Tetapi dalam tataruf tasyahudi yang menggampang-gampangkan, maka orang tersebut itu menggampang-gampangkan ajaran Islam. Kayak semisal sholatlah gampang, sholat kawis. Nah itu aja salah pun masuk tataruf tasyahudi. Jadi lalu bagaimana letak kita sebagai orang yang bermoderasi agama? Lanjutnya, di mana sih posisi kita sebagai orang Indonesia yang memiliki jiwa moderasi agama? Itu gerakan moderasi dalam beragama tetap berpegang kepada Al-Quran, kepada kebenaran, dan tetapi memiliki sifat yang pertama, tasamuh. Itu merupakan ciri-ciri orang yang moderat. Yang pertama adalah tasamuh atau tauhid. Yang kedua adalah tawasud dan i'tidal, yaitu bergerak pada keadilan. Itu merupakan ciri-ciri orang yang bermoderat. Yang ketiga adalah tawazun, yaitu seimbang. Yang namanya adil itu belum tentu seimbang. Jadi seimbang itu sudah pasti adil. Semisal dengan kayak Quran dine ya, adine kelas 6 SD sampean kelas 3 SMA, pas di sekolah disangone mamane. Nah sangone pada bae, sing adine sangone 5.000, sing anaknya sangone 5.000. Nah itu adil, cuman tidak seimbang karena kebutuhan dari orang yang sekolah SMA itu lebih besar daripada orang yang sekolah SD. Itu perbedaannya. Adil belum tentu seimbang. Kalau seimbang itu sudah pasti adil. Bagaimana sikap orang yang bermoderasi dalam beragama? Ini adalah sikap kita harus kita tunjukkan bahwasanya kita adalah orang-orang yang bermoderasi dalam beragama. Yang pertama, ketika bertemu sama dengan teman atau yang sebagainya, itu dia tersenyum. Tabassumna biwajhi akhika shadaqah. Orang yang senyummu yang kau lontarkan kepada saudaramu atau temanmu itu shadaqah. Jadi orang yang moderat pasti dia tersenyum ketika berpapasan atau bertegur sapa kepada orang lain, dia pasti tersenyum.
kalaupun berdoa dengan cara yang baik, ketika ada orang yang ingin berdiskusi, maka kita perlu berpegang kepada Al-Quran. Lalu bagaimana walaupun ada orang yang ingin mengajak berdebat, maka wajah dilhum billati yang ahsan, maka berdebatlah dengan cara yang baik, etika yang baik. Itu merupakan orang yang bermodal. Selanjutnya, kalau datang orang yang lemah, maka menyambutnya dengan baik. Contohnya Nabi menyambut orang lemah miskin dengan baik, riang, gembira, dan ramah. Itu kita sering baca dalam maulid Nabi. Sering biasanya kalau apa ya di maulid dalam, kalau maulidnya saya kurang tahu. Bahwasanya biasanya ada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khuluqan. Nabi Muhammad itu sebaik-baiknya makhluk. Jadi parasnya ganteng, parasnya bagus, itu Nabi Muhammad. Tidak hanya itu, walaupun parasnya ganteng, bagus, tetapi ahsanan nasi khuluqan wa khuluqan, tapi akhlaknya juga baik. Itu Nabi Muhammad. Contohnya kayak gitu, ketika Nabi didatangi orang yang lemah, maka ia menyambutnya dengan sabaria, dengan penuh gembira. Itu Nabi. Idza da'ahu miskin ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Jadi ketika ada orang miskin yang datang kepada Nabi, itu Nabi menyambutnya dengan riang gembira, menyambutnya dengan sukacita, tidak membedakan antara yang kaya dan yang miskin. Itu salah satu atau 3 ciri orang-orang yang memiliki sifat bermoderasi dalam beragama. Lanjut. Selesai. Terima kasih. Mungkin itu sekilas dari materi moderasi agama untuk pengenalan kita gimana sih dalam moderasi agama itu. Mungkin seharusnya tim PPNU itu sudah menyandang dari moderasi agama itu. Nanti paling ada materi-materi lain mengenai ilmu dengan moderasi. Mungkin cukup itu dari saya. Alhamdulillah.